Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas kehadiran kalian ya. Pada hari ini saya mau menjelaskan mengenai tugas ya. Tugas, jadi itu mau diperhatikan. Bagaimana proses pembuatan tugas ini. Apakah presentasinya udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, jadi kita mulai berbagi tugas. Jadi pada awal perkuliahan kita akan menambah pengetahuan dulu nih, knowledge ya bagi kalian semua. Nah, di sini tuh etika profesi ini bukunya sudah saya bagikan, dan juga di sini sekali untuk manajemen risiko bukunya juga sudah saya bagikan. Baik di si akad ya, sudah ada itu. Nah, dari buku itu saya sudah bagikan juga tugas masing-masing. Ada yang dapat chapter 1, chapter 2, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, kita dapat chapter berapa, itu diperhatikan. Jadi mungkin ada yang dapat chapter 1. Gitu ya. Nah, dari chapter 1 itu dibagi menjadi 5. Karena kalau anggota timnya 5. Jadi kalau satu kelompok 5, bagi 5 itu. Ya. Di satu chapter dipelajari, dibagi untuk 5 orang. Ya. Nah, setelah dipelajari, maka satu orang harus membuat satu slide berisi pembelajaran tadi. Nah, tugas tambahan adalah setiap orang harus mencari satu jurnal yang mendukung terhadap subtopik yang dibagikan tadi. Jadi mungkin dapat mencari ya di Elsevier. Elsevier itu disediakan perpustakaan. Ya. Jadi topiknya apa? Kemudian kita dapatnya apa? Nah, cari jurnal sesuai yang relevan dengan konteksnya topik tadi. Ya. Nah, itu nanti jurnalnya harus disebutkan tuh dalam slide-nya. Jurnalnya ini. Jadi yang dikutip itu apa? Jadi itu ditambahkan di satu slide tadi. Jadi satu slide itu isinya adalah apa yang kalian pelajari terhadap subtopik tadi. Nah, setelah itu dikumpulin itu, dibuatlah 6 slide, satu slide nama kelompok dan anggota kelompok. Yang 5 slide-nya adalah subtopik yang dikumpulin dari masing-masing anggota, ya. Setelah itu cukup wakil dari satu kelompok itu mengupload ke Teams, ya, mengupload ke Teams sebelum 1 April 2026 jam 18.00. Tuh ya. Kemudian
tanggal 26 atau 27 Maret itu nanti, itu silakan dimanfaatkan pengganti perkuliahannya itu untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi diberi waktu hari sekarang ya, dan minggu depan. Minggu depan itu melaksanakan itu tadi tugas tersebut. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk pencarian jurnal itu harus dari perpustakaan saja atau bisa dari luar juga, Pak? Gini maksud saya, kita itu ya, itu udah langganan Elsevier tuh, perpustakaan itu. Jadi sebaiknya melalui perpustakaan, kita manfaatkan itu langganan Elsevier itu. Paham maksudnya nggak? Oh, baik, Pak. Paham, Pak. Jadi kita udah langganan nih, jadi nggak kita manfaatkan, sayang. Lagi pula itu untuk yang disediakan perpustakaan biasanya lebih lengkap dan lebih resmi gitu loh. Ya, lebih lengkap dan lebih resmi. Oke, tuh. Ada pertanyaan lain? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait satu orang satu slide ini, apakah itu maksimal atau minimal ya, Pak? Jadi kamu dapat temanya apa itu? Chapter berapa? Chapter 6, Pak. Apa isinya? Topiknya apa itu? Chapter 6 di buku itu apa isinya? Sebentar, Pak. Ya. Tidak saya hafal judulnya. Coba lihat dulu. Chapter 6 kalau tidak salah intellectual property ya. Iya, betul, Pak. Ya. Jadi intellectual property. Nah, intellectual property itu kan terbagi macam-macam tuh. Nah, kamu bagilah tuh. Jadi 5 subtopik. Dari 5 subtopik itu nanti satu slide-nya summary-nya itu, summary-nya ya. Jadi bukan dicopas isinya, tapi kamu bisa menjelaskan summary yang ada di satu topik itu, gitu loh. Maksudnya? Ya, Halo? paham. Jadi kan topiknya intellectual property dibuat menjadi 5 subtopik. 5 subtopik itu dibagilah di situ yang bold-boldnya, yang utama-utamanya dibagi menjadi 5, dibagikan 5 subtopik itu ke 5 anggota tim. Nah, setelah dapat subtopiknya, carikan Elsevier-nya, jurnalnya, tambahkan ke situ untuk menambah pengetahuan. Nah, itu nanti ditampilkan dalam presentasi. Jadi targetnya itu adalah memahami pengetahuannya tadi ya, memahami pengetahuannya tadi. Jadi kamu bisa menjelasin apa sih yang ada di subtopik kamu itu, didukung dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh lain yang dibuktikan dengan jurnal Elsevier tadi. Paham? Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain, silakan.
Oh ya Pak, izin bertanya lagi Pak. Hmm. Kalau tabel yang Bapak kirim di Teams ini ada chapter dan juga nama-nama bank. Maksudnya nama-nama bank ini apa ya Pak? Nama-nama bank itu nanti. Jadi nama-nama bank itu nanti nama bank itu playground-nya. Jadi umpamanya intellectual property di bank apa? Kamu dapat apa? Bank BRI Pak. Nah, dari intellectual property subtopiknya apa di Bank BRI itu gimana? Gitu loh maksudnya. Aplikasinya. Gimana sih penerapan intellectual property di Bank BRI? Gitu. Itu kira-kira seperti itu. Tapi kan kamu punya subtopik yang lebih dalam kan? Tentang apa? Lebih kecil lagi. Nah, itu di Bank BRI gimana? Paham? Paham Pak, paham. Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi bank-bank tadi ada playground implementasinya. Jadi nanti kamu akan mencari riset lagi tuh. Kalau di Bank BRI ini penerapan intellectual property itu apa gimana sih? Nah, di bagian yang lebih kecilnya itu penerapannya gimana sih? Gitu. Itu akan dijelaskan. Jadi